Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Cahyan Imodeong dengan NIM 2203 11080021, mahasiswi dari Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah, Kaprodi Ibu Dr. Insinyur Sofia Wantasen, MSI. Dosen penanggung jawab Ibu Dr. Insinyur Sandra Enggelin Bakasi, MSI. Dosen pengampu Bapak Insinyur Roni Nangoy, MS. Kepala Laboratorium Ibu Dr. Insinyur Sandra Enggelin Bakasi, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang klasifikasi tanah. Pengertian klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah adalah ilmu yang berhubungan dengan kategorisasi tanah berdasarkan karakteristik yang membedakan masing-masing jenis tanah. Klasifikasi tanah merupakan sebuah subjek yang dinamis yang mempelajari struktur dari sistem klasifikasi tanah, definisi dari kelas-kelas yang digunakan untuk penggolongan tanah, kriteria yang menentukan penggolongan tanah, hingga penerapannya di lapangan. Tanah sendiri dapat dipandang sebagai material maupun sumber daya. Jenis-jenis tanah. Yang pertama, tanah humus. Tanah humus yang juga disebut bunga tanah adalah jenis tanah yang terbentuk dari tumbuhan yang membusuk. Tanah ini merupakan tanah subur yang cocok digunakan untuk lahan perkebunan dan pertanian. Ciri tanah humus mengandung unsur hara dan subur dengan warna kehitaman dan terdapat titik atau butiran putih. Yang kedua, tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang berasal dari sedimen lumpur yang terbawa oleh arus sungai. Tanah ini merupakan hasil erosi yang mengendap atau disebut tanah sedimentasi. Ciri tanah aluvial umumnya berwarna kelabu dan sifatnya subur. Yang ketiga, tanah liat. Tanah liat adalah jenis tanah yang terdiri dari campuran aluminium dan silikat yang berdiameter tidak lebih dari 4 mikrometer. Tanah ini terbentuk akibat pelapukan batuan silikat oleh asam karbonat yang berasal dari panas bumi. Ciri berwarna abu-abu pekat dan cenderung hitam, biasanya digunakan untuk pembuatan kerajinan tembikar. Yang keempat, tanah organosol. Tanah gambut merupakan sebutan populer jenis tanah organosol. Tanah ini terbentuk dari proses pelapukan bahan organik seperti pembusukan tumbuhan rawa yang tidak sempurna akibat tergenang air. Ciri tanah organosol cenderung bersifat asam hingga sangat asam dan tidak cocok untuk lahan pertanian. Yang kelima, tanah kapur. Tanah kapur merupakan jenis tanah yang berasal dari pelapukan batuan kapur. Jenis tanah kapur dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanah renzina yang berasal dari pelapukan batuan kapur akibat curah hujan yang tinggi, dan tanah mediteran yang berasal dari pelapukan batuan kapur keras atau batuan sedimen. Ciri tanah kapur miskin unsur hara namun masih dapat ditanami pepohonan seperti jati. Yang keenam, tanah sawah. Tanah sawah adalah jenis tanah yang telah lama mengalami pengolahan daerah persawahan dan memperlihatkan perkembangan profil khas yang menyimpang dari jenis tanah aslinya. Ciri terdapat lapisan manggan dan besi. Secara umum, sistem klasifikasi USDA dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, ordo tanah. Ordo tanah dibedakan berdasarkan oleh ada tidaknya horizon tanah penanda serta jenis sifat dari horizon penanda tersebut. Sebagai contoh, suatu tanah yang memiliki horizon argilik dan berkejenuhan basa 35% masuk pada ordo alvisol. Yang kedua, subordo tanah. Subordo tanah dibedakan berdasarkan perbedaan genetik tanah. Contohnya, ada tidaknya sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan pengaruh vegetasi
air, batuan induk, ataupun regim kelembapan. Yang ketiga, kelompok tanah atau grid group. Kelompok tanah dibedakan berdasarkan atas perbedaan tingkat perkembangan tanah, regim suhu, jenis tanah, susunan horizon, kelembapan, kejenuhan basah, serta ada tidaknya lapisan penciri lain. Yang keempat, subkelompok tanah atau subgroup. Subkelompok tanah dibedakan berdasarkan sifat inti dari kelompok tanah atau grid group, sifat-sifat tanah, peralihan ke kelompok lain, subordo lain, serta bukaan tanah. Yang kelima, famili tanah. Famili tanah dibedakan berdasarkan sifat-sifat tanah yang penting untuk engineering ataupun pertanian, meliputi sifat tanah berupa susunan mineral, liatnya, sebaran besar butiran, dan regim suhu pada kedalaman 50 cm. Yang keenam, seri tanah. Seri tanah dibedakan berdasarkan jenis dan susunan tekstur tanah, horizon, struktur, warna, rekahan tanah tiap horizon, sifat-sifat mineral tiap horizon, dan sifat-sifat kimia tanah. Penetapan awal seri tanpa dapat dilakukan dengan menggunakan nama lokasi sebagai penciri seri. Materi ini saya dapatkan ketiga sumber yang sudah saya cantumkan di daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.